Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Maulana Bakti Kusuma, NRP 33246053. Saya akan menjelaskan analisis statistik data hasil survei karena saya mendapatkan tema teknik sampling dan survei. Ada tiga hal yang saya akan jelaskan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis faktor. Sebelum itu kita harus mendapatkan data dari survei. Ini adalah survei yang saya lakukan saat mendapatkan tugas UAS kemarin. Nah, survei saya itu tentang analisis kesadaran dan perilaku konsumsi gula dari Gen Z. Survei ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu di mana responden yang dituju memiliki ciri khas tertentu. Ciri khasnya yaitu umur Gen Z, yaitu 18 sampai 25 tahun. Terus kuesioner ini berisi jawaban skala Likert, setuju sampai tidak setuju atau pernah sampai sering, yaitu skalanya itu ordinal. Terus pertanyaan itu mencakup 5 faktor: perilaku dan konsumsi gula, pengetahuan dan kesadaran, sikap terhadap gula, kontrol diri, dan hambatan lingkungan. Nah, contohnya itu datanya seperti ini ya. Ini ada datanya, terus ini skala Likertnya. Ini 1 sampai 4 gitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Contohnya seperti ini. Terus karena datanya ini masih skala Likert, terus masih ada yang eh, belum belum numerik gitu. Sepertinya ada jawaban yang tidak pernah 1 sampai 2 kali, 3 sampai 5 kali, terus lebih dari 5 kali. Kita harus encoding dulu. Jadi jawaban yang tidak pernah itu kita encoding jadi 1 sampai 2 itu jadi 2, 3 sampai 5 itu 3, terus lebih dari 5 kali itu 4, seperti itu, agar menjadi representasi numerik. Lalu kita ganti namanya menjadi seperti ini sesuai faktornya, agar lebih ringkas menamai kolomnya seperti itu. Lalu kita dapatkan seperti ini. Kita juga menghapus eh, kolom yang tidak kita pakai gitu ya. Seperti ada nama, lalu ada status. Nah, kita bahas pertama, yaitu korelasi antar item. Nah, jadi korelasi antar item ini kita akan melihat bagaimana eh, pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya itu apakah berkorelasi. Nah, ini ada heat map correlation. Di sini itu menunjukkan angka -1 sampai 1. Apabila dia angkanya merah, berarti dia itu korelasi positif. Apabila angkanya berwarna biru, dia berkorelasi negatif. Semakin mendekati nilai 1, dia berarti semakin kuat, atau apabila dia mendekati nilai -1, dia akan semakin kuat juga. Kalau semakin mendekati 1 berarti dia itu positif kuat gitu. Kalau dia mendekati -1, dia itu negatif kuat begitu. Terus kita akan melihat uji validitas item. Uji validitas adalah memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner itu memang relevan dan tepat untuk mengukur konstruk penelitian yang dituju. Jadi maksudnya adalah setiap pertanyaan itu apakah memang benar dia itu mengukur apa yang mau diukur begitu. Dengan caranya adalah kita melihat dengan beberapa metode, yaitu metode Pearson yang tadi, terus Spearman Rank, dan Kendall-Taus. Jadi yang Pearson ini cocok untuk data yang interval atau rasio. Terus Spearman ini cocok untuk data dalam skala Likert. Terus Kendall-Taus ini tuh alternatif dari data ordinal dengan respondennya tuh kecil, seperti itu. Nah, yang kita lihat dari uji validitas ini itu ada R hitung dan p value. Apa itu R hitung?
R hitung itu menunjukkan seberapa kuat hubungan antara satu item dengan total score. Terus kalau p-value menunjukkan tingkat signifikasi statistik dari korelasi tersebut. Jadi R hitung itu kalau dia semakin besar, dia itu maka akan kuat hubungannya antara satu item dengan semua total score gitu, dari item tersebut dengan total score tersebut. Kalau p-value itu berarti tingkat signifikan, maksudnya adalah tingkat signifikan itu dia kecil kemungkinannya kalau pola dari jawaban tersebut itu dibuat-buat, atau kemungkinan dibuat acaknya itu kecil, seperti itu. Nah, kita akan mengkategorikan uji validitas ini dari item atau pertanyaan yang valid dan menjadi tidak valid. Apa threshold dari valid dan tidak valid? Pertanyaan akan valid apabila R hitung itu lebih dari 0,3 dan p-value itu kurang dari 0,5. Jadi p-value-nya itu kita akan mentoleransi sekitar 5% aja ya. Jadi kalau lebih kurang dari 5% berarti dia itu signifikan. Kalau lebih itu berarti dia tidak signifikan. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Uji validitas menggunakan metode Pearson. Hasilnya adalah jumlah item valid itu ada 6, terus yang tidak valid itu ada 17 dari sekitar 23 pertanyaan. Nah, terus kalau menggunakan Spearman Rank, yang valid itu ada 6 juga, terus yang tidak valid ada 17. Kalau menggunakan Kendall tahu, yang valid itu cuma 2 dan jumlah item yang tidak valid itu ada 21. Berikutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian untuk memastikan bahwa instrumen kuesioner konsisten jika digunakan berulang kali. Kuesioner yang reliable berarti bisa dipercaya karena tidak menghasilkan jawaban yang acak atau berubah-ubah tanpa alasan. Kita menggunakan nilai Cronbach alpha, yaitu angka berskala 0 sampai 1 yang menunjukkan tingkat konsistensi antara pertanyaan dalam kuesioner. Semakin tinggi maka akan semakin konsisten, seperti itu. Jadi dari pertanyaan tadi yang sudah dikumpulkan, nilai uji reliabilitas Cronbach alpha-nya adalah 0,6. Nah, interpretasi nilai alpha ini juga ada bermacam-macam ya. Apabila dia di atas 0,9, dia itu kategorinya itu sangat baik atau excellent. Kalau dia di atas 0,8 berarti dia itu bagus atau good. Kalau dia itu di atas 0,7 berarti bisa diterima. Kalau dia itu di atas 0,6 dia itu bisa dipertanyakan, tapi kalau di bawah itu berarti dia sangat buruk gitu atau poor. Nah, kita mendapati nilai itu Cronbach alpha-nya 0,6, yaitu kategori questionable. Berarti dari penyusunan instrumen survei itu harus dicek lagi apakah dia itu sudah benar secara pertanyaan itu, apakah memang benar dan menghasilkan konsistensi yang baik. Terus berikutnya adalah analisis faktor. Analisis faktor adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengelompokkan item kuesioner ke dalam beberapa faktor utama atau dimensi tersembunyi. Yang digunakan itu ada, nanti pertama kita menggunakan uji Bartlett dan uji Kaiser-Meyer-Olkin. Uji Bartlett Test of Spreadity digunakan untuk mengecek apakah antara item kuesioner saling berkorelasi. Kalau tidak ada korelasi, maka analisis faktor tidak layak dilakukan. KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin mengukur kecukupan sampel untuk analisis faktor, berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi maka semakin layak untuk dilakukan analisis faktor. Nah, kita uji Bartlett test ini menghasilkan chi-square sekitar 136.1360 dan p-value-nya 0,0. Nah, dari nilai p-value ini dia itu sangat kecil ya.
Biasanya kita kasih p-value itu 0,05, kurang dari 0,5. Nah, ini 0,0 ini berarti sangat signifikan. Berarti ini sangat layak untuk dilakukan analisis faktor. Nah, nilai KMO ini juga menunjukkan 0,8, yaitu cukup tinggi ya. Jadi layak juga untuk dilakukan analisis faktor. Nah, berikutnya kita melakukan analisis faktor menggunakan eigenvalue. Nah, eigenvalue itu adalah kontribusi masing-masing faktor terhadap total variance, begitu. Terus kita akan lihat script plotnya dari jadi sumbu X ini adalah faktor, jumlah faktor, dan sumbu Y ini adalah nilai eigenvalue. Nah, kita tuh harus mencari nilai bahwa eigenvalue terkecil tapi dengan faktor yang paling optimal begitu. Oh, ternyata ini bisa dilihat ada nilai eigenvalue itu mulai mengecil jika faktorsnya ini 5 gitu ya. Kita harus menilai dari titik elbow seperti itu. Titik optimal. Jadi berarti dalam analisis faktor ini itu sudah sesuai ya yang dirumuskan tadi, karena kita juga menilai dari 5 faktor tadi. Nah, jadi sebenarnya dari nilai uji validitas yang kita ambil itu diperlukan adanya penyusunan instrumen ulang. Jadi sebenarnya alur kerjanya adalah kita menyebarkan kuesioner, lalu kita mengumpulkan beberapa jawaban dari responden. Misal kita ambil 30 sampai 40 responden dulu. Lalu kita analisis statistik, yaitu diuji validitasnya dan diuji reliabilitasnya. Apabila hasil uji tersebut itu kurang baik atau banyak yang tidak valid seperti ini, maka disarankan untuk dilakukan penyusunan ulang instrumen. Mungkin ada pertanyaan yang membuat responden itu bingung, atau mungkin memang instrumen tersebut atau pertanyaan tersebut itu tidak relevan dengan tema yang diukur seperti itu. Nah, apabila memang masih bisa diselamatkan, misal yang tidak valid ini ada kurang dari 50% atau katakanlah hanya 30-40%, itu mungkin bisa akan tetap diterima dengan caranya adalah menghapus item atau instrumen yang tidak valid. Seperti itu baru akan dilakukan analisis statistik lebih lanjut, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensi. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih sudah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.